apa kabar? Selamat pagi. Aku tuh sebenarnya bingung mau bikin konten apa karena ini adalah konten perdana aku. Tapi guys, aku sebenarnya sepertinya tuh ingin apa ya? Aku ingin ngebahas salah satu berita yang lagi hangat-hangatnya sekarang gitu ya. Dan aku beberapa hari ini sudah membaca, sudah nonton di media sosial, di berita di TV. Jadi aku pengen bahas aja gitu. Kira-kira kalau aku bahas kalian ngerti nggak? Masih yang bakal aku bahas hari ini itu kayaknya agak berat, yaitu berkaitan dengan perang Rusia sama Ukraina yang baru-baru ini atau emang sekarang ini tuh lagi hangat-hangatnya ya kan, dimana kita tahu di mana-mana tuh ada berita tentang Ukraina sama Rusia kayak gitu guys. Umur-umur aku hidup aku baru tahu kalau ternyata si Rusia sama Ukraina punya konflik gitu, punya perang yang bisa kita bilang ini bukan kali pertama mereka berkonflik, tapi mereka tuh sudah berkonflik itu bertahun-tahun gitu, bahkan dari kapan nanti kita cerita lah di bawah. Oke guys, kita mulai. Teng teng. Jadi tepat pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin sudah mengumumkan perang dengan Ukraina ya, di mana waktu itu Rusia mengklaim wilayah Ukraina Timur di wilayah Donbas, tapi kemudian Rusia juga menyerang ke beberapa wilayah lainnya seperti di Odessa, Kharkiv, Mariupol, dan Kiev gitu. Nah, meski perang ini baru mencuat di bulan Februari 2022, tapi isu-isu perang ini itu udah ada sejak November 2021 tahun yang lalu. Jadi akhir tahun lah ya guys ya, akhir tahun, penyebabnya karena Ukraina sudah deket-deket sama si NATO, yang dimana kita tahu bahwa NATO ini adalah militer di bawah Amerika. Amerika ini sama Rusia ini kan dari dulu tuh konflik dingin yang berkepanjangan, nggak pernah satu kepala. Jadi karena si Ukraina udah deket sama Amerika, si Rusia ini kayak nggak suka gitu kan, jadi mau nggak mau ya harus diserang. Dalam sebuah artikel yang aku baca, di sini ditulis bahwa Rusia sebenarnya sama sekali tidak ingin menyerang Ukraina karena secara bisa dibilang mereka ini masih kayak tetanggaan, masih dekat, punya sejarah tumbuh bersama gitu loh, kayak Adik kakak mereka tumbuh barengan, kayak meski ada konflik, ada bertengkar, tapi mereka tuh tumbuhnya satu terus. Saat konflik lagi baikan lagi, jadi kayak memang hubungan adik kakak lah gitu. Terus ada orang ketiga masuk, makanya si Rusia ini jadi marah. Rusia sebenarnya nggak mau menyerang Ukraina, cuma gara-gara ada isu Amerika Serikat, NATO, dan aliansinya itu deket-deket sama Ukraina, makanya diserang sama Rusia kayak gitu. Jadi bisa dibilang Rusia dia marah nih sama Ukraina gitu. Ngapain kau deket-deket sama dia? kayak gitulah ibaratnya. Dan setelah aku baca-baca lagi ya, ternyata Rusia sama Ukraina ini sudah mengalami beberapa konflik. Yang sekarang ini perang itu bukan konflik pertama mereka. Dan aku baru tahu juga ternyata konflik yang mereka alami itu udah sekompleks itu, nggak yang ringan-ringan banget. Kalau di buku sejarah kita itu kayaknya nggak ada yang ngebahas soal konflik Rusia sama Ukraina ya. Dari aku SD, SMP, sampai aku SMA, isi dari buku sejarah kita itu kebanyakan tentang penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, terus BPKI, peninggalan prasejarah, tradisi sejarah. Ada yang membahas tentang konflik ini, tapi nggak salah juga sih, karena ya mungkin penulis-penulis buku sejarah itu mikir pas nulis Kira-kira apa sih esensinya konflik Rusia sama Ukraina dimuat di dalam buku sejarah? Mungkin nggak ada, karena nggak ada sangkut pautnya gitu kan, Indonesia sama Ukraina sama Rusia, jadi ngapain? Dan sekarang aku mau nyeritain deh beberapa poin konflik yang pernah dialami sama Rusia dan Ukraina. Gini guys,
Menurut sejarah, katanya Rusia dan Ukraina ini cukup dekat, di mana dulu mereka bersatu membentuk federasi negara komunis terkuat di dunia di bawah Uni Soviet. Pada tahun 1991, Uni Soviet bubar dan secara bersamaan, Ukraina mengumumkan kemerdekaan dari Uni Soviet. Di tahun yang sama juga, Ukraina, Rusia, dan Belarus membentuk semacam perjanjian atau kesepakatan Commonwealth State. Dan lagi-lagi Ukraina sama Rusia ini konflik. Kalau di bahasa kita mungkin slack lah atau berantem atau gimana, tapi nggak sampai perang kayaknya. Nggak tahu ya, ntar bisa cari lagi sendiri. Slacknya itu nggak 1 hari 2 hari guys, nggak 1 bulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun, kira-kira sekitar 6 tahun sampai pada tahun 1997 Ukraina sama Rusia itu membuat perjanjian persahabatan berdamai. Selang 20 tahun kemudian, di tahun 2014, mereka konser lagi dan Ukraina menentang reformasi yang dibuat Rusia, di mana waktu itu konfliknya orang-orang Ukraina ini sampai menurunkan presidennya sendiri, Viktor Yanukovych, di mana Bapak Viktor waktu itu pro banget sama Rusia. Tapi kemudian mereka damai lagi lewat perjanjian damai yang mereka buat, yaitu kesepakatan Minsk, yang merupakan kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang dibuat di Belarus, kota Minsk. Setelah kesepakatan itu mereka kan berdamai tuh dari 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 dan pada tahun 2021 di bulan November itu mulailah gencar-gencarnya akan ada perang Rusia sama Ukraina gara-gara si Ukraina nih udah deket-deket sama NATO, sama Amerika. Jadi Rusia nggak suka, makanya perang. Terus di awal Januari tentara-tentara Rusia ini mulai melakukan latihan militer besar-besaran untuk menyerang Ukraina gitu. Dan terjadilah perang seperti sekarang. Kayak gitu guys. Ya, waktu aku mau mengangkat kasus ini sebagai konten pertama aku tuh agak sedikit bingung. Karena kan aku nih ya, bukan kita ya, aku ya. Aku nih sama sekali nggak pernah tahu kalau Rusia sama Ukraina itu ada konflik gitu loh guys. Jadi aku baru tahu pas dikasih announce sama Presiden Vladimir Putin bahwa mereka akan melakukan perang dengan Ukraina. Di situ aku baru tahu kalau mereka ada pernah konflik. Jadi aku baca, bingung sekali guys. Karena kan aku sendiri kurang paham gitu tentang perpolitikan Indonesia aja nggak paham, apalagi perpolitikan dunia ya kan. Jadi aku tuh mulai tertarik untuk ngebahas konten Rusia dan Ukraina ini gara-gara aku baca salah satu postingan di Instagram gitu kan dari Explore yang menganalogikan perang Ukraina dan Rusia ini itu ibarat sebuah sinetron gitu. Jadi kayak lucu pas aku baca, kayak beneran sinetron gitu. Jadi kayak Rusia ini diibaratkan sebagai seorang mantan suami, terus si Ukraina ini diibaratkan sebagai mantan istri, terus si Amerikanya itu diibaratkan sebagai seorang preman gitu-gitulah. Jadi lucu pas aku baca. Ntar aku akan share juga, dan nanti aku juga akan share postingan itu di description box aku. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat ya guys ya, agak sedih kalau harus perang yang berkonflik kan dua kepala negara nih, Si Putin sama Presiden Ukraina. Tapi korbannya kan nggak mereka, korbannya itu ya warga negara, orang-orang, ibu-ibu, anak kecil, terus juga prasarananya rusak gitu kan. Jadi kasihan ya, kalau bisa sih segeralah berdamai, jangan perang-perang lagi. Aku mau ngomong tapi takut salah gitu kan. kalau bisa sih Amerika jangan terlalu ikut campur lah ya. Gimana ya? aku salah ngomong gitu loh guys, kayak gimana gitu kan. Oke guys, itu dia video aku untuk hari ini, dan video perdana. Dan aku mohon maaf kalau misalnya aku ngomongnya masih agak gagu-gagu, terus kayak aku tuh belum bisa fokus ke kamera karena memang kayak aku belum senyaman itu tuh di depan kamera. Tapi aku pengen bikin konten aja, pengen sharing-sharing, pengen cerita-cerita sama kalian semua ya. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang, dan aku bisa terus konsisten untuk upload, untuk bikin video terus.
komen kalau kalian suka